Pernahkah Anda merasa hadir di suatu tempat, namun seperti ada bagian dari diri Anda yang tidak ikut hadir? Seolah-olah ada sesuatu di dalam diri yang perlahan-lahan runtuh dalam diam, tanpa alasan yang jelas, tanpa rasa sakit fisik yang bisa dijelaskan. Mungkin Anda merasa klik video ini karena iseng, tapi ketahuilah, tidak ada yang benar-benar terpilih yang tiba di sini secara kebetulan. Dan ya, pesan ini memang untuk Anda. Untuk jiwa-jiwa yang merasakan ada sesuatu di dalam hati, mereka yang belum bisa dijelaskan, namun terasa sangat nyata. Sebuah panggilan lama, seolah berasal dari bintang-bintang. Ketika pikiran mulai melemah tanpa sebab, ketika tubuh merasa lelah meski sudah beristirahat, dan jiwa tidak menemukan kedamaian, itu bukan tanda kelemahan, itu pertanda. Tanda bahwa sesuatu yang suci sedang mencoba bangkit dari dalam. Dan saat kekosongan mulai terasa lebih menyakitkan dari rasa sakit apapun, saat itulah kebijaksanaan Mesir kuno muncul kembali. Bukan sebagai cerita dongeng, tetapi sebagai getaran hidup yang terbangun tepat ketika pikiran mulai goyah. Di titik inilah Thoth, sosok bijak dari Mesir kuno, menampakkan dirinya. Bukan sebagai patung atau mitos, melainkan sebagai kode hidup, sebagai frekuensi yang telah melintasi abad-abad, hanya untuk menjangkau mereka yang siap, mereka yang sudah mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak selaras di luar sana dan di dalam diri sendiri. Jika Anda ada di sini sekarang, berarti Anda sudah mulai mendengar panggilan itu. Dan itu bukan kebetulan. Ada wahyu yang harus disampaikan, dan semuanya dimulai bukan dari obat, melainkan dari medan yang tak terlihat dari getaran jiwa. Apa yang akan Anda dengar hari ini bukan motivasi kosong. Ini bukan pikiran positif belaka. Ini adalah transformasi. Ini adalah pemrograman spiritual yang nyata. Dan hanya mereka yang bertahan sampai akhir yang akan menerima seluruh kodenya. Tulis di komentar, pikiranku telah mulai terbangun. Kalimat sederhana ini akan menjadi jembatan untuk menyambungkan Anda dengan yang lainnya dalam frekuensi yang sama. Jika Anda belum berlangganan, klik tombol langganan sekarang juga agar tidak ketinggalan pesan-pesan penting berikutnya. Jangan lupa suka, bagikan, dan tulis komentar Anda. Dan dengarkan baik-baik, karena di akhir video ini ada pesan yang sangat penting. Kita diajarkan untuk memperhatikan tubuh hanya saat rasa sakit sudah terasa jelas. Namun kenyataannya, tubuh kita sudah lama memberikan tanda. Bukan melalui rasa sakit, tapi melalui getaran halus yang sering kita abaikan. Sebelum penyakit muncul dalam bentuk fisik, ia lebih dulu lahir di medan energi, di ruang yang tidak terlihat, tempat pikiran dan perasaan membentuk pola yang akan diterjemahkan oleh tubuh. Di masa Mesir kuno, para imam di bawah bimbingan Thoth memahami sesuatu yang telah dilupakan dunia modern, bahwa tubuh bukanlah mesin yang rusak, melainkan cermin yang sangat peka terhadap pikiran dan emosi. Mereka tidak langsung menanyakan keluhan fisik. Sebaliknya, mereka bertanya, apa yang sedang kamu pikirkan? Karena bagi mereka setiap penyakit dimulai dari frekuensi, bukan dari organ. Saat ada sesuatu dalam hidup Anda terasa tidak beres, mungkin itu bukan di tubuh Anda, melainkan di antara keheningan, pikiran Anda. Anda duduk mengerjakan sesuatu, tetapi konsentrasi lenyap tanpa sebab. Anda menjalani hari-hari seperti biasa, namun ada bagian dari diri Anda yang terasa hilang. Di luar semuanya terlihat baik, namun di dalam diri Anda, seperti ada kabut yang perlahan menyelimuti. Dan justru karena begitu halusnya, banyak orang tidak menyadarinya sampai semuanya terlambat. Rasa gelisah tanpa alasan, mudah marah, lelah berkepanjangan meskipun telah beristirahat. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa getaran dalam diri Anda sedang terganggu. Tubuh Anda mulai berbicara bukan sebagai penyebab masalah, tetapi sebagai pembawa pesan. Dan pesan itu seringkali kita abaikan, karena tidak ada yang mengajarkan kita cara memahami bahasa energi. Sekaranglah saatnya Anda mulai mendengarkan bisikan-bisikan itu, bukan untuk takut, tapi untuk sadar. Karena saat kita memahami bahwa tubuh hanyalah pantulan dari medan batin, kita mulai melihat bahwa penyembuhan sejati dimulai jauh sebelum rasa sakit datang. Ada jenis racun yang tidak hidup di darah atau di paru-paru, tapi di antara emosi yang Anda pendam dalam diam.
Ia terbentuk secara perlahan, hampir tidak terasa, dari pikiran-pikiran lama yang terus Anda ulang di dalam kepala. Pikiran-pikiran yang bukan Anda pilih sendiri, tapi Anda warisi. Mereka datang seperti bayangan, dibungkus logika, berbisik tentang rasa bersalah, ketakutan lama, kemarahan yang tidak pernah tersalurkan. Dan sementara Anda tetap menjalani hidup, bekerja, berbicara, tersenyum, racun itu terus menebal, menempel pada getaran yang menopang keberadaan Anda. Racun ini tidak datang dari makanan atau minuman. Ia datang dari apa yang tidak Anda izinkan untuk dirasakan. Dan semakin lama Anda menekannya, semakin kuat dampaknya. Karena yang tidak diungkapkan, tidak menghilang. Ia mengeras. Pertama di medan energi Anda, lalu di tubuh emosional dan akhirnya, ketika tidak ada lagi tempat untuk menyimpannya, di tubuh fisik Anda. Bangsa Mesir kuno menyebut ini sebagai ketidakharmonisan jiwa. Mereka tidak mengobati organ, mereka membaca medan. Bagi mereka penyakit bukanlah kesalahan, itu adalah pesan yang datang terlambat. Rasa bersalah yang Anda kubur, kemarahan yang Anda sangkal, kesedihan yang Anda tutupi dengan senyum, semuanya tetap hidup di dalam diri Anda. Seperti api kecil yang menunggu untuk membakar ilusi bahwa semuanya baik-baik saja. Lalu kita bertanya-tanya, mengapa kita lelah? Mengapa tidur tidak memulihkan? Mengapa hidup terasa hambar walaupun segalanya tampak normal? Namun bagaimana tubuh bisa terasa ringan jika jiwa membawa beban yang begitu berat? Todd pernah meninggalkan peringatan, bukan untuk menakut-nakuti tapi untuk mengingatkan. Tubuh itu setia, ia selalu patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh pikiran. Dan jika pikiran Anda dipenuhi kecemasan, rasa malu, atau ketakutan yang tidak pernah selesai, maka tubuh pun mulai merespons. Bukan karena ia rusak, tapi karena ia setia mengikuti apa yang Anda rasakan, meski tak pernah Anda ucapkan. Segala sesuatu di sekitar Anda, keadaan hidup, perasaan, bahkan gejala di tubuh, tidaklah muncul begitu saja. Semuanya dibentuk, saat demi saat, oleh sesuatu yang sangat kuat namun sering diabaikan, pikiran Anda sendiri. Pikiran tidak pernah berhenti. Ia tidak menunggu. Ia tidak bertanya apakah Anda siap. Baik Anda sadari atau tidak, pikiran Anda terus menciptakan. Dan penciptaan itu tidak pernah netral. Ia selalu membangun atau merusak, menyembuhkan atau melemahkan. Sayangnya, tidak ada yang pernah mengajarkan kita hal ini. Tidak pernah ada yang berkata, pikiranmu akan menjadi tubuhmu, perasaanmu akan menjadi napasmu, dunia batinmu akan memantulkan dirinya ke dalam hidupmu. Tapi sekarang Anda sedang mendengarnya, dan jauh di dalam hati Anda tahu bahwa ini benar. Anda sudah merasakannya. Saat Anda terjebak dalam ketakutan, rasa takut itu bertambah besar. Saat Anda percaya bahwa Anda tidak mampu, semua pintu mulai tertutup. Saat Anda terus-menerus khawatir akan ditinggalkan, orang-orang perlahan menjauh. Bukan karena Anda dikutuk, tapi karena pikiran Anda sedang menulis naskah kehidupan Anda, dan semesta hanya mengikuti frekuensinya. Ini bukan hukuman. Ini adalah ketepatan. Hukum getaran itu mutlak. Ia tidak menanggapi apa yang Anda katakan sesekali. Ia merespons apa yang Anda ulang-ulang diam-diam. Pikiran batin Anda, yang bekerja bahkan saat Anda tersenyum, adalah pemancar utama realitas Anda. Dan disinilah letak kebenaran yang mendalam. Pikiran yang bisa membayangkan kebebasan, juga bisa membangun penjara dari luka lama. Banyak orang yang hidup seakan sedang menjalani hukuman seumur hidup, dalam penjara yang mereka bangun sendiri, dari pikiran-pikiran yang tidak pernah diperiksa, dari kepercayaan yang sudah usang. Tapi Anda berbeda. Jika Anda masih mendengarkan ini, berarti Anda adalah satu dari sedikit orang yang berani menghadapi kebenaran dan merebut kembali kekuatan untuk menulis ulang naskah hidup Anda. Dan itu adalah awal dari segalanya. Di dalam keheningan kuil-kuil Mesir kuno, para imam yang mengikuti ajaran Thoth mempraktikkan sesuatu yang tidak pernah ditulis di atas batu atau gulungan naskah. Ilmu ini tidak diwariskan melalui kata-kata, tapi melalui napas, tatapan, dan pengalaman. Bagi mereka penyembuhan bukan soal harapan tetapi soal proses. Bukan dengan obat atau mantra,
tapi dengan satu kekuatan yang sangat mereka kuasai. Gambar dalam pikiran yang ditanam dengan ketenangan dan perasaan yang benar. Mereka tidak melihat tubuh sebagai target untuk diperbaiki, melainkan sebagai cermin yang harus diselaraskan. Langkah pertama mereka adalah menenangkan medan dalam diri. Bukan ruangan, bukan dunia luar, tapi getaran batin. Mereka menggunakan napas sebagai alat utama, bernapas perlahan, menahan, lalu menghembuskan dengan lembut. Napas menjadi metronom, sakral yang menyatukan hati dan pikiran. Saat energi menjadi tenang, ketika pikiran tidak lagi gelisah, maka pekerjaan sejati dimulai. Sang murid kemudian diminta untuk melihat bukan dengan mata fisik, tetapi dengan mata dalam. Ia membayangkan tubuhnya sudah sehat, sudah ringan, sudah penuh cahaya. Bukan sedang menuju kesembuhan, tetapi sudah sembuh sepenuhnya. Ia merasakan napas yang mengalir lembut, kulit yang hangat, tubuh yang bebas bergerak, dan kedamaian di setiap detak jantung. Tapi visualisasi saja tidak cukup. Gambar itu harus diisi dengan emosi nyata, rasa syukur, kelegaan, sukacita. Bukan sekadar dibayangkan, tapi benar-benar dirasakan. Karena hanya saat perasaan menyatu dengan gambar, maka frekuensinya mulai merambat ke tubuh, ke medan energi, bahkan ke kenyataan di sekitar. Inilah alkimia mereka. Bukan sihir, bukan imajinasi kosong. Ini adalah ketepatan spiritual. Bagi para imam Mesir, penyembuhan tidak terjadi karena kebetulan. Itu dibangun, dipelajari, dan disempurnakan. Dan siapapun yang bersedia hadir sepenuh hati, dengan ketekunan dan kejujuran, dapat mengaktifkan kekuatan ini kembali. Termasuk Anda jika Anda siap untuk merasakan apa yang belum pernah Anda lihat. Ada satu kekuatan yang lebih merusak daripada penyakit, lebih halus daripada racun, dan lebih kuat daripada kebiasaan. Ia tidak berteriak, ia tidak memberi tanda, ia tidak menunggu izin Anda. Ia masuk perlahan melalui celah keheningan dan menyusup ke antara napas Anda. Namanya adalah pikiran yang berulang, suara dalam diri yang memprogram hidup Anda. Tanpa Anda sadari, Anda bisa punya niat sekuat apapun. Anda bisa bermeditasi, menyalakan lilin, menarik napas panjang, bahkan mengucapkan afirmasi di depan cermin. Tapi jika sepanjang hari Anda kembali ke suara lama yang sama, suara yang bicara tentang ketakutan, kekurangan, perbandingan, atau keraguan, maka semua usaha itu akan terhapus oleh frekuensi utama yang terus Anda beri makan. Inilah perang yang paling banyak tidak disadari orang, karena pikiran yang berulang tidak datang sebagai musuh. Ia datang sebagai narasi, sebagai suara logis, sebagai cerita lama yang terasa begitu akrab. Kamu sudah terlambat. Tidak akan ada yang berubah. Ada yang salah dengan dirimu. Kalimat-kalimat ini bukan sekadar ide, melainkan perintah. Kode getaran yang bekerja diam-diam dan terasa normal. Itulah jebakannya. Karena pikiran yang tidak dipandu akan selalu kembali pada apa yang familiar. Dan yang familiar bagi banyak orang adalah rasa sakit, kekurangan, dan bertahan hidup. Tapi ada kabar baik. Bahkan pikiran yang paling mengakar pun bisa diubah. Bahkan pola terdalam bisa dilebur saat dipertemukan dengan frekuensi yang lebih tinggi. Bukan dengan paksaan, tapi dengan kecerdasan getaran. Dan sekarang Anda telah memahami musuh yang tak terlihat itu, saatnya Anda menerima kunci sejatinya. Bukan sekadar teori, tapi praktik kuno yang sangat tepat. Sebuah teknik yang dulu hanya diberikan pada para imam tertinggi Mesir, dan kini kembali hadir bukan sebagai rahasia, tapi sebagai ingatan. Anda telah sampai sejauh ini. Dan ini bukan kebetulan. Jika hati Anda merasakan sesuatu bergerak saat mendengar kata-kata ini, tuliskan di komentar, "Pikiranku adalah kuilku, dan aku memilih untuk sembuh." Kalimat ini bukan hanya kata-kata. Ini adalah sinyal, getaran bersama yang sedang dibangun di seluruh dunia. Dan jangan pergi dulu, karena di video berikutnya, ada pintu yang akan membawa Anda ke kedalaman yang lebih besar. Inilah awal dari perubahan sejati.